Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin berdoa ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Tadi pagi orang tuanya Mina memberitahu ibu kalau Mina sakit dan tidak bisa hadir. Apa ada lagi yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oh, hanya Mina. Baik, kita mulai hari ini ya. Are you ready to study now? Today, we talk about announcement text. Kalian pasti pernah membaca teks berisi pemberitahuan lomba yang dipasang di mading sekolah. Atau membaca surat pemberitahuan pengambilan rapor yang dikasih kepala sekolah untuk orang tua kalian. Nah, I will explain to you guys. Teks pemberitahuan lomba dan surat pengambilan rapor merupakan contoh dari teks pengumuman atau announcement text. Apa sih pengumuman atau announcement text itu? Announcement atau pengumuman adalah pernyataan yang berisikan informasi tentang peristiwa atau event yang akan terjadi untuk diketahui masyarakat umum. Announcement dibuat dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu informasi penting yang harus diketahui oleh orang banyak. Jenis-jenis announcement text. Hayo, berikan contoh jenis-jenis announcement text. Apa aja yang kalian ketahui? Ya, invitation wedding. Terus apa lagi? Oh, invitation party. Ada lagi? Ya, betul semuanya anak-anak. Terdapat banyak sekali jenis announcement. Tepatnya, jenis-jenis announcement antara lain yaitu yang pertama ada public service announcement. Contohnya, pemberitahuan akan dilaksanakannya vaksin atau imunisasi. Yang kedua ada high school graduation announcements. Contohnya pengumuman wisuda yang akan segera diselenggarakan. Biasanya berisikan tempat, tanggal, dan dress code. Lalu yang ketiga ada announcement job announcements. Contohnya lowongan pekerjaan di akun official Instagram yang khusus posting macam-macam lowongan pekerjaan gitu. Nah, yang keempat ada promotion announcements. Contohnya itu pemberitahuan tentang diskon-diskon di mall yang biasa diposting di akun pribadi mall tersebut. Lalu yang kelima ada marriage and wedding announcements. Kayak tadi invitation wedding. Atau pemberitahuan dilaksanakannya pernikahan. Sama tuh. Apa coba aja Bu jenis announcement-nya? Tentu enggak. Masih banyak jenis-jenis announcement lainnya. Tergantung konteks dan acara yang diumumkan. Announcement dan advertisement itu berbeda ya anak-anak. Announcement hanya berisi informasi mendetail dengan tujuan memberitahukan saja sesuatu kepada orang-orang. Sedangkan advertisement menyangkut nama brand dan ajakan-ajakan bersifat persuasif dengan tujuan mengajak orang-orang untuk menghadiri atau membeli sesuatu, entah barang, entah apa. Kita bahas lebih dalam mengenai announcement ya. Yang kedua ada struktur announcement. Teks announcement terdiri atas 3 bagian, yaitu opening, content, dan closing. Coba dilihat gambarnya.
Ini adalah contoh bagian-bagian atau struktur dari announcement text. Opening adalah bagian pembuka pada teks announcement. Biasanya berisi judul dan tujuan dibuatnya pengumuman atau garis besar informasi yang akan disampaikan dalam pengumuman tersebut. Pada contoh announcement, bagian openingnya berisi informasi bahwa Ruang School akan mengadakan online art competition 2021. Selanjutnya, yaitu bagian content. Content adalah bagian isi pada teks announcement. Bagian announcement konten berisi informasi lengkap mengenai hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman tersebut. Misalnya, mau mengumumkan suatu event nih, berarti bagian kontennya harus berisi tentang waktu dan tempat pelaksanaan acara, sehingga ketentuan lainnya mengenai acara. Misalnya dress code yang harus dikenakan, kayak wisuda announcement, atau persyaratan yang harus dibawa. Pada contoh announcement di atas, bagian kontennya berisi informasi lengkap mengenai online art competition 2021. Mulai dari cabang lomba yang tersedia, hingga waktu pelaksanaan lomba. Terakhir, yaitu bagian closing. Closing merupakan bagian penutup pada teks announcement. Bagian closing berisi informasi mengenai contact person yang bisa dihubungi terkait pengumuman tersebut apabila pembaca butuh informasi lebih lanjut. Di bagian ini, kalian bisa juga mencantumkan website atau sosial media dari event yang akan diumumkan. Pada contoh announcement yang di atas, bagian closing-nya berisi informasi halaman website untuk mendaftar lomba serta contact person yang bisa dihubungi terkait perlombaan. Ibu akan memberikan contoh-contoh announcement lainnya. Seperti jenis teks lainnya, announcement juga memiliki kaidah kebahasaannya tersendiri. Nah, jenis tense yang sering digunakan pada teks announcement adalah simple present tense dan future tense, simple future tense. Selain itu, announcement juga biasanya mengandung imperative sentence atau kalimat perintah. Karena teks ini biasanya berisi ajakan dan disampaikan secara ringkas. Coba kalian perhatikan contoh announcement berikut. Berbeda dengan contoh announcement yang pertama, contoh announcement yang kedua ini memiliki kalimat yang lebih ringkas namun tetap jelas. Tapi coba kalian perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Masih sama kan dengan yang pertama, contoh pertama tadi? Nah, itu tadi pembahasan mengenai struktur, contoh dan kaidah kebahasaan announcement. Sekarang, Ibu akan mengirimkan tugas latihan individu untuk kalian semua. Coba dicek di grup kelasnya. Apa sudah masuk anak-anak? Baiklah, kalau sudah masuk. Tugasnya dikerjakan setelah pembelajaran ini dan dikumpulkan selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 19 Mei ya. Dicatat itu. Nanti mengumpulkannya ke Tara, ketua kelas kalian.
Dan Tara satukan file individunya ke dalam file kelas di Google Drive supaya Ibu mudah mengoreksinya ya. Format filenya kelas underscore mata pelajaran. Bagaimana Tara, sudah jelas? Baik, Ibu ulangi lagi ya. Deadline tugas Kamis 19 Mei 2022 dikumpulkannya ke Tara. Dikumpulkan berupa satu file kelas di Google Drive dengan format file kelas underscore mata pelajaran ke Ibu. Mengerti? Baik, kita ucapkan Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Thank you for today, class. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar ya.